Halo, jumpa lagi dengan channel Ngompol, ngopini politik ya, yang menarik, menggelitik, penuh intrik, pokoknya menarik. Ya, masih ingat nggak pada Mas Ibnu Hajar? Pada ingat nggak itu? Itu loh, yang bekas Presiden ACT. Aksi cepat tanggap alias lembaga donasi yang banyak membantu masyarakat ketika menghadapi bencana. Nah, terlepas dari banyak kontribusinya atas bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kali ini saya cuma pengen mengingatkan loh, bahwa ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka ingin bebas begitu saja. Wah, orang bertanggung jawab itu namanya itulah. Nah, saat ini Ibnu Hajar sedang menjalani proses sidang dengan tuduhan yang luar biasa. Nah, dugaan penggelapan dana ahli waris kecelakaan maskapai Lion Air hingga mencapai 117 miliar. Waduh, banyak sekali inilah. Nah, persidangan sudah masuk tahap eksepsi ya toh, atau nota keberatan terhadap tuntutan jaksa. Nah, gini, eksepsinya begini nih. Kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang kami muliakan agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa seluruhnya. Begitu kata kuasa hukumnya. Lah kok enak itu loh. Enak dan enteng sekali yang bilang begitu. Kayak tidak mau bertanggung jawab saja. Nah, tidakkah kita tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar atas uang yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya? Dia tidak sendiri loh, tapi juga ada pelaku lainnya, Yudin serta Haryana. Nah, kalau gitu mari kita bedah, kita lihat sisi-sisi kejahatan orang-orang yang mengatasnamakan donasi ini di Ngompol. Kita basahi hati kita basahi otak kita untuk mendengar ngopini politik berikut ini. Masalah ini berawal waktu tanggal 29 Oktober tahun 2018. Nah, ketika terjadi kecelakaan maskapai Lion Air bernomor penerbangan 610. Nah, dengan pesawat jenis Boeing 737 Max B. Besar itu. Jatuh setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ya, toh. Kejadian tersebut mengakibatkan 189 penumpang dan krunya meninggal dunia semua. Wah, sedih sekali, prihatin sekali waktu itulah. Nah, kasus ACT menambah daftar panjang berbagai kasus yang terkesan membela kaum papa, menolong orang yang sedang menderita, membantu orang yang membutuhkan, tetapi sejatinya hanya kedok belaka. Wah, ngomong sandiwara saja itu loh. Nah, kisah ACT, First Travel, Abu Tors, Kampung Kurma, ya, perumahan syariah, dan masih banyak yang lain. Nampaknya para pelaku kejahatan ini benar-benar jeli. Wah, benar-benar jeli ini. Ya. Memanfaatkan semangat berderma masyarakat kita. Banyak orang yang peduli, aneh mau dihapusi itulah. Melalui lembaga swasta dibandingkan ke Basnas maupun lembaga donasi resmi milik media. Nah, mencuatnya kasus ACT tentu mengejutkan kita semua. Karena ternyata perilaku para pengelola yang memanfaatkan dana yang seharusnya disalurkan pada yang berhak, namun malah untuk menambah kekayaan pribadi.
Gimana itu? Pemerintah itu semestinya menambah pengetatan, pengawasan kepada berbagai lembaga yang mengelola dana publik, baik demi kepentingan bisnis maupun kepentingan sosial. Nah, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga auditor untuk melakukan audit secara profesional. Nah, terkuaknya perilaku menyimpang bahkan bisa disebut perampokan oleh orang-orang dalam ini. Ya, arena keserakahan ada di sini. Nah, seperti ditulis dalam laporan khusus majalah Tempo, Ibnu Hajar sepertinya gerah memandang Ahyudin hidup bergelimpangan harta. Nah, mesti itu milik yayasan. Ya akhirnya terjadi kudeta. Ya, pemaksaan agar Ahyudin melepas jabatannya. Ya, maksud hati menceritakan perilaku bejat mantan pimpinannya justru salah kelola di ACT. Nah, terbongkarlah semua kelakuannya. Kayak karma ini. Nah, The Boeing Company atau Boeing memberikan ganti rugi berupa dana sebesar 25 US dollar. Nah, 25 juta US dollar. Banyak itu melalui Boeing Financial Assistance Fund atau BFAF untuk keluarga atau ahli waris. Nah, tidak hanya itu, masih ada uang 25 juta US dollar dari Boeing Company Investment Bond Fund. Nah, BCIF. Nah, BCIF ya, yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Nah, dana BFAF itu diberikan kepada ahli waris ya masing-masing sebesar 144.320 dolar Amerika Serikat. US dollar itu. Atau sebesar sekitar 2 miliar rupiah gitu loh. Wah, banyak sekali itu setiap ahli waris itu. Nah, namun dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, melainkan diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban. Nah, pihak ACT lalu menghubungi keluarga korban dan mengatakan telah ditunjuk dari Boeing. Nah, udah dikasih tanggung jawab dari Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial. BCIF dari Boeing. Nah, itu ceritanya begitu itu. Nah, dalam perjalanannya ACT meminta pihak keluarga korban menyetujui dana sosial sebesar 144.500 US dollar. Dalam persidangan, jaksa menyebut Ibnu Hajar bersama-sama Ahyudin dan Haryana telah menggunakan dana Boeing Company Investment Fund atau BCIF sebesar 117,9 miliar rupiah. Bayangkan ini. Ini di luar peruntukan itu, di luar peruntukannya itu. Nah, Ibnu Hajar dan kawan-kawan menggunakan uang itu tanpa seizin ahli waris korban Lion Air 610. Nah, masyarakat bukan hanya kaget, bukan hanya terkaget-kaget, namun juga geram gitu loh, wanyel gitu loh, geram sekali itu. Iya toh, begitu tahu Ahyudin menerima gaji sekitar 450 juta, banyak itu. Ibnu Hajar sekitar 150 juta, serta Haryana dan Novaryadi itu antara 50 juta sampai 100 juta. Ahyudin juga mendapatkan fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard. Wah, mobil mewah itu, Mitsubishi Pajero dan Honda CR-V. Wah, sementara Ibnu Hajar mendapatkan kendaraan dinas Innova serta Expander. Wah, mewah sekali itu. Fasilitasnya mewah sekali itu. Nah, walaupun mereka membantah kendaraan mewah itu sebagai mobil dinas, melainkan untuk tamu-tamu ACT. Nah, ya itu alasan saja itu. Nah, dari total BCIF yang sebesar 138,5 miliar,
rupiah yang diterima oleh ACT dari Boeing hanya 20,5 miliar rupiah yang digunakan untuk proyek amal dari 68 ahli waris korban. Waduh, kan bayangkan itu dirampok berapa itu lah. Nah, terdakwa Ahyudin, Ibnu Kajar, dan Haryana diduga telah menggunakan sisa dana BCIF sebesar 117,98 miliar rupiah untuk kegiatan di luar implementasi Boeing tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban maupun dari perusahaan Boeing itu sendiri. Nah, pembayaran gaji dan THR karyawan dan relawan dana sebesar 33 miliar digunakan untuk pembayaran gaji maupun THR karyawan serta relawan. Lalu 14 miliar itu dibayarkan ke PT Agro Wakaf Corporation, nah, serta ke berbagai yayasan maupun perusahaan lain. Nah, yang mengejutkan, yang mengagetkan itu ada pembayaran ke Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar dan tarik tunai individu dengan jumlah mencapai 7,6 miliar. Nah, itu baru sebagian kecil loh itu daftar penyalahgunaan dana publik. Nah, terdakwa Ibnu Kajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku senior Vice President Partnership bersama-sama dengan tersangka lain yaitu Dr. Andes Ahyudin selaku Ketua Presiden Global Islamic Philanthropy dan juga Haryana binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Itulah perilaku orang-orang yang berperilaku buruk. Tapi sepertinya memanfaatkan kesulitan atau derita orang lain. Nah, kasus ini makin memperpanjang citra lembaga filantropi maupun lembaga yang membawa dalih-dalih agama. Tetapi sesungguhnya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi-pribadi. Ya, masyarakat harus benar-benar belajar atas mencuatnya kasus ini. Karena bisa jadi masih banyak lembaga-lembaga sejenis ini, ya, lembaga-lembaga sejenis ini yang melakukannya. Nah, sebagai lembaga donasi tentu tidak sembarangan memotong donasi yang masuk untuk penggunaan kepentingan yayasan. Karena memang harus mengikuti peraturan pemerintah. Ojo sakarepe dhewe gobras-gabrus repot. Nah, sebut saja soal potongan donasi, gaji pengelola dan karyawan, biaya operasional kantor, pembelian kendaraan dinas dan lain sebagainya. Nah, itu terikat pada peraturan orang sak geleme dhewe. Nah, sehingga para pengelola tidak bisa membuat aturan internal sewenang-wenang seperti di ACT yang mengenakan potongan, ya, potongan donasi hingga 30%. Orang karu-karuan itu potongan 30% itu dengan budaya masyarakat yang gemar tolong menolong membantu dengan pengetahuan agama yang baik, katanya begitu. Nah, ini memang semacam memberi peluang siapapun bisa mengumpulkan dana publik. Jelas itu bukan hal yang dilarang atau melanggar undang-undang. Banyak lembaga donasi yang berkinerja baik, amanah dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya ini seperti ketika terjadi gempa Cianjur ini. Nah, yang kemarin aja yang korbannya sudah mencapai 272 korban. Saya ikut memberikan ucapan berbelasungkawa. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan bagi korban-korban di Cianjur. Nah, di berbagai daerah banyak mahasiswa turun ke jalan meminta sumbangan. Grup Wakita dipenuhi berbagai meme tentang institusi yang siap menyalurkan donasi. Atau berbagai rumah ibadah memasang pengumuman siap menyalurkan donasi. Itu hak baik serta tidak salah. Itu hak mereka. Hanya jika ingin berderma berhati-hatilah. Jangan gerusa-gerusu.
Jangan sakarpe dhewe. Pastikan lembaga yang menerima amanah dari jenengan benar-benar lembaga yang kredibel, yang bertanggung jawab. Maksudnya semua hal yang dikelola dipertanggungjawabkan dengan benar-benar. Jangan sampai ya orang-orang model Ahyudin, model Ibnu Hajar Haryana bebas memegang kebijakan-kebijakan kelembagaan donasi seperti ini. Sebagai masyarakat umum, kita sah dan boleh menanyakan kredibilitas sebuah lembaga sosial seperti ACT ini. Apalagi kita menemukan potensi salah kelola, salah manajemen, maladministrasi dan dugaan lain. Kita boleh menanyakan ini. Kita bisa melaporkan mereka. Tanpa peran aktif masyarakat, kasus-kasus serupa ini bisa saja kembali terulang di masa mendatang. Ayo saudara-saudara, jangan diam saja agar tidak merugikan banyak pihak. Kita doakan para tersangka kasus ACT mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Sementara itu, begitu dulu lah. Saya capek ini pintu saya diketuk-ketuk sepertinya ada tamu ini. Ya, kita berjumpa lagi nanti bertemu di ngompol selanjutnya, ngopini politik yang makin asik, menarik dan menggelitik pada episode ngompol berikutnya.